Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Muzaki dengan NIM 124-3312. Saya dari kelas RC. Sini saya akan menjelaskan apa itu konsep simbiosis industri atau EIP, tugas mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri. Pabrik kelapa sawit atau PKS atau jangkar EIP. PKS adalah agroindustri besar di Indonesia, ideal sebagai pusat simbiosis dalam Eco Industrial Park atau EIP. Produk utama PKS yaitu crude palm oil atau CPO dan palm kernel atau inti sawit. Dan untuk limbah utama PKS yaitu tandan kosong sawit TKS atau EIFB, cairan limbah pabrik atau pome, serat dan cangkang sawit, biomasa gas atau heat dari boiler. Pemanfaatan limbah tandan kosong sawit TKS. TKS kaya lignoselulosa dengan 60.370% kadar air. Dapat dimanfaatkan oleh yang pertama ada industri kompos atau pupuk organik. TKS dicacah dan dikomposkan menjadi pupuk organik untuk kebun sawit. Yang kedua, pabrik papan partikel atau bioboard. Serat TKS menjadi bahan baku papan partikel atau bahan bangunan ramah lingkungan. Yang ketiga, industri jamur konsumsi. TKS sebagai media tanam setelah dicampur serbuk gergaji. Analisis keuntungan EIP PKS. Yang pertama, ekonomi. EIP PKS memberikan keuntungan ekonomi signifikan bagi industri. Efisiensi biaya. Limbah diubah menjadi energi, pupuk, briket atau karbon aktif, mengurangi biaya pembuangan dan operasional. Pendapatan tambahan, produk sampingan seperti kompos, bioboard, briket, dan pupuk cair dapat dijual, membuka sumber pendapatan baru. Peningkatan daya saing, sistem produksi efisien dan ramah lingkungan meningkatkan citra perusahaan, mempermudah akses pasar ekspor. Prinsip simbiosis industri. Yang pertama, closed loop atau siklus tertutup. Limbah kembali menjadi input seperti pome ke biogas, TKS ke kompos, dan serat cangkang ke boiler PKS. Yang kedua, efisiensi material, memaksimalkan penggunaan bahan baku, meminimalkan limbah, hampir semua biomasa kelapa sawit dimanfaatkan. Yang ketiga, limbah menjadi produk. Limbah PKS diubah menjadi komoditas bernilai ekonomi baru seperti energi, pupuk, atau bahan bangunan. Yang keempat, simbiosis industri, hubungan saling menguntungkan antar industri melalui pertukaran material dan energi, menciptakan ekosistem efisien. Yang kelima, minimasi dampak lingkungan, mengurangi limbah berbahaya, emisi karbon dan timbunan limbah padat, serta mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Pemanfaatan limbah pome dan serat cangkang. Limbah pome atau cair kaya bahan organik, mudah difermentasi. Pertama, biogas plant. Pome menghasilkan biogas untuk energi listrik PKS. Pabrik pupuk cair organik. Efluen diolah menjadi pupuk cair. Budidaya mikroalga. Nutrisi pome untuk pembesaran mikroalga atau biofuel. Limbah serat dan cangkang sawit. Nilai kalor tinggi baik sebagai biofuel. Unit boiler biomasa. Fiber dan cangkang sebagai bahan bakar boiler PKS. Industri briket biomasa. Diolah menjadi briket untuk pasar. Industri karbon aktif. Cangkang sawit diproses menjadi karbon aktif. Analisis keuntungan EIP PKS, lingkungan dan sosial. Pertama, keuntungan lingkungan, reduksi limbah dan polusi. Pome tidak dibuang ke sungai, TKS dikonversi. Yang kedua, pengurangan emisi GRK. Biogas dari pome dari biomasa boiler mengurangi emisi CHO dan COC. Pemanfaatan SDA berkelanjutan. Nutrisi limbah kembali ke perkebunan, mengurangi pupuk kimia. Yang kedua, keuntungan sosial, penciptaan lapangan kerja. Industri pemanfaatan limbah membuka lapangan kerja baru. Penyediaan produk lokal, briket, karbon aktif,
pupuk organik dan media tanam tersedia untuk masyarakat. Peningkatan kesejahteraan lingkungan lebih bersih dan produk terjangkau meningkatkan kualitas hidup.